Ketemu ibu medisnya, ini terlalu cepat dulu. Kak Lisna, Terlalu Ustaz cepat. kata ni terlalu cepat. Ustaz minta kurangkan. Sedikit sedikit kurang. Nah, maaf. Terdengar soalnya bunyinya. Nah, nah sekarang udah cukup. Terdengar bunyinya. Ya, kita lihat di sini kemarin begitu. Siapa yang beruntung? Orang yang dia beragama Islam pasti beruntung. Kemarin kita sudah bahas di tentang, saya ulang sedikit ya Bu, kemarin biar sama semua pemahamannya, bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang, ya Rasulullah, ada orang yang mencuri, apakah dia masuk surga? Dia Muslim ya, dia syahadat. Kata Rasulullah, iya. Dia juga berzina, dia Muslim, sudah mengucapkan syahadat. Apakah dia masuk surga? Iya. Sampai Rasulullah jelaskan, kalaupun engkau tidak setuju ya Abu Dzar, tetap orang itu masuk surga. Masuk surga. Tapi masuk surganya langsung atau lewat neraka dulu? Iya. Tapi dijamin oleh Allah bahwa orang yang sudah mengucapkan syahadat masuk surga. Cuma di surga atau masuk surga itu ada hisab dulu. Ada perhitungannya dulu, apakah dia baik atau tidak dan sebagainya. Nah, kemarin kita sudah bahas itu. Nah, sekarang kita bahas qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang dia memeluk agama Islam. Nah, kita nih alhamdulillah. Pertama. Yang kedua, bersyukurnya apa lagi? Bersyukur kita yang sudah beragama Islam diberikan petunjuk, bukan hanya memeluk agama Islam, tapi diberikan petunjuk untuk menjalankan syariat. Ada tidak Bu, orang yang sudah masuk Islam tapi tidak menjalankan sholat? Ada Bu? Banyak. Kan? Alhamdulillah kita sudah masuk Islam, juga kita beruntung diberikan petunjuk oleh Allah bisa melakukan syariat Islam, sholat, puasa, dan yang lain. Lalu, yang berikutnya lagi, lebih tinggi lagi levelnya. Sudah masuk Islam, diberikan petunjuk menjalankan syariat, dan dia diberikan petunjuk menjalankan syariat dengan benar. Dia sudah masuk Islam, beruntung. Lalu dia sholat, dapat petunjuk, beruntung. Tapi belum tentu Bu, semua orang Islam menjalankan sholatnya dengan benar. Paham? Nah, ini level paling tinggi. Kalau tak betul. Iya, kita harus belajar. Nanti tingkat pahala kita itu berbeda-beda. Dia Islam, tapi tak sholat. Tentunya yang sholat lebih pahalanya besar dong. Dia Islam, sholat, tapi sholatnya dengan cara yang benar. Pahalanya lebih besar dong. Ibu baca Quran. Ada yang tidak baca Quran dengan orang yang baca Quran. Yang membaca Quran lebih pahala, dapat pahala tak? Sekarang membaca Qurannya dengan benar. Ya, dia menjebak, yang berikutnya, setelah benar, dia mempraktekkan. Lebih bagus ya? Yang keempat tadi, setelah dia masuk Islam, setelah dia sholat, setelah dia menjalankan syariat dengan benar, yang berikutnya dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar dari sholatnya. Tak semua, Bu. Dia sholat, dia masuk Islam, sudah. Dia sholat, bagus. Dan dia ternyata sholatnya benar. Nah, tapi ternyata masih melakukan maksiat. Ini tidak. Ternyata dia sudah bisa hasil sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, kita sudah sampai yang level mana? Halo? Sampai mana kita level? Jangan-jangan cuma sekedar sholat sih. Tapi tentang sholat yang benar, belum tahu. Bagaimana cara supaya kita tahu sholat kita benar? Kemarin kita sudah bahas tafahum, faham. Faham artinya, paham gerakannya. Ya. Yang kedua di sini, dia di sini. Dan dia diberikan rezeki yang cukup. Sudah masuk Islam, ternyata maaf, ibu rezeki cukup. Walaupun hanya sekedar di pagi hari itu, ibu hanya makan, alhamdulillah ada makanan. Biasanya kalau ibu-ibu ya, di kulkas, di freezernya ada telur
sudah ada telur di atas, sudah tenang, aman. Anak-anak mau makan, sudah. Artinya, rezeki kita cukup. Dan kita bukannya cukup saja di rumah. Bahkan bisa, maaf, bisa makan, maaf, ke restoran, bisa apa. Berarti, Masya Allah, kalau cukup. Punya kerjaan, suaminya yang baik. Terus kita tidak dapat fitnah. Bahwa suami saya, Alhamdulillah, aman di tempat pekerjaannya. Ibu juga aman. Anak-anak kita juga sekolah di tempat sekolah yang baik. Berarti ibu udah punya, iya, pakai nama. Maka dia seperti sudah punya dunia. Lalu begitu. Yang ketiga, di situ jelaskan. Dan dia diberikan rasa puas, qanaah, merasa cukup. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata rumah yang ada ini ternyata membuat saya jadi nyaman dengan istri, comfort dengan istri. Saya maaf dengan anak-anak misalnya soleh dan soleha. Masya Allah. Saya punya anak-anak saya sudah nikah semua. Saya di rumah dengan istri, saya jalan kemana. Anak-anak saya sedang studi di Mekah, di Madinah. Saya lihat, ya sudah paling telepon tiap bulan. Cucu saya, tiap hari saya, maaf, apa namanya, antar cucu sekolah. Nah, sekarang kita ke hadis berikutnya. 524. Waan Hakim Ibn Hazm. Ayo, siapa yang mau baca? Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahawa dia bercerita, aku pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memberiku. Lalu aku meminta lagi kepada beliau dan beliau pun memberiku. Lalu aku meminta lagi kepada beliau dan beliau pun memberiku. Berapa kali, Bu? 3. 3. Lanjut. Kemudian beliau bersabda, hai Hakim, sesungguhnya harta ini segar dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan kemurahan jiwa, maka dia akan diberikan berkah padanya. Dan barang siapa mendapatkannya dengan ketamakan jiwa, maka dia tidak akan memperoleh berkah padanya. Dan dia seperti orang yang terus makan tapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hakim meneruskan ceritanya. Lalu aku katakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menerima pemberian apapun dari orang lain sepeninggalmu sampai aku meninggal dunia. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memanggil Hakim untuk diberi sesuatu, tetapi Hakim menolak menerimanya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu juga pernah memanggilnya untuk diberi sesuatu, tetapi Hakim tetap menolak menerimanya. Maka Umar pun berkata, wahai sekalian kaum muslimin, aku mempersaksikan kepada kalian bahawa aku telah menawarkan bahagian harta rampasan yang menjadi hak hakim sebagaimana yang diatur oleh Allah, tetapi dia enggan mengambilnya. Dengan demikian, hakim tetap tidak mahu menerima pemberian dari seorang pun sepeninggal Nabi SAW hingga menemui ajalnya. Iya. Bagaimana mindset di otaknya sekarang itu memberi, bukan minta. Dan ini banyak kita di Muslim, mindsetnya adalah, coba lihat di dalam Al-Quran, disuruhnya apa? Zakat, disuruh sedekah, tidak disuruh minta, Bu. Coba lihat Al-Quran hadis. Kita disuruhnya usaha mendapatkan sesuatu untuk apa? Memberi. Orang kalau mindsetnya meminta, sangat beda. Makanya ada sumpah Rasulullah 3. Boleh dicatat. Yang pertama, kita nanti ketemu di hadis keberapa ya? 200. Ada kita ketemu hadis keberapa ya? Nanti kita ketemu hadis di 557. Ada 3 sumpah Rasulullah terhadap orang yang sering minta-minta. 557. Wah, jadi cepat kita kajiannya sudah 557. Ada yang baru datang sudah 500. Coba share sama aku. Kita kajian sudah lama, Baby. Sudah dari tahun berapa ini. Tapi tak apa. Kajian ini tidak apa ya, berseri urutan ya. Jadi kalau bab ini ya bab ini. 557. Ayo baca. Ada 3 sumpah Rasulullah. Boleh kalau di hadis itu distabiloin. Ya, 557. Baca tuh. Dari Abu Bakar saat Al-Amri radhiyallahu anhu, saya dia pernah mendengar keputusan
sadar ada 3 perkara yang harus bersumpah padanya. Lihat, Rasulullah bersumpah, Sumpah. berarti sungguh-sungguh tak? Bersumpah. Aku bersumpah. Apa 3 poin? Nah, boleh distabiloin. 3-nya apa? 1, lanjut. Bukan dengan suatu hadis kepada kalian, karena itu hafalkanlah. Tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah. 1, tidak akan berkurang harta seseorang kalau sedekah. Mana kosot malin abdi ya min sedekah. 1. Kalau saya stabiloin. Ya nanti hafal. Oh ternyata itu. 1, tidak akan berkurang kalau orang bersedekah. Lihat orang yang bersedekah. Ibu pernah lihat orang yang bersedekah? Tak kurang itu. Ada terus. Tapi kena yakin tau Ustaz kan? Iyalah masa kita nggak yakin. Ibu berikan tak berikan, harta ibu segitu aja. Ibu cari orang haram, ibu cari harta yang halal, itu segitu-gitu juga. Ibu dapat nih harta yang haram. Sebenarnya ibu harta yang halal, cuma nanti ini aja ibu pengen dapatnya cepat. Rezeki itu semua begitu. Tapi ketika orang bersedekah, dia tidak berkurang. Maaf ya Bu, saya sering menemukan orang-orang yang bersedekah. Kemarin ada teman saya gitu ya. Memang ini Masya Allah ini orang Bu. Dia punya bisnis itu, Masya Allah penghasilannya. Itu maaf ya Bu. Setiap hari saja, janda yang di sekitar rumah dia itu diberikan makan sedekah. Kalau Idul Fitri, itu maaf ya Bu, diberikan uang itu bisa sampai itu besar. Sampai ustadz-ustadz di sekitar itu dikasih. Masya Allah Bu. Dan rezekinya dia punya bisnis biasa saja, tapi ternyata rezekinya ada. Dan sering ya Bu, saya diajak minum kopi sama dia tuh di kafe. Kalau dia suka nanya-nanya masalah dalil. Saya bilang haram tak ya Pak Ustadz? Haram, tinggalkan bisnis itu. Halal, boleh yang begitu. Dia biasanya suka. Masya Allah. Yang kedua, apa lagi? Serta tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman lalu dia bersabar terhadap kezaliman tersebut, melainkan Allah akan menambah kemuliaan. Dia dizolimi, dihina, ternyata dia sabar. Allah justru malah mengangkat. Harusnya kan rendah kan? Dia direndahkan oleh manusia, tapi bisa saja ditinggikan oleh Allah. Ayo, siapa yang dihina, difitnah, dizolimi, lalu dia bersabar. Coba ibu praktekkan. Bersama tegakkan zaliman itu nama kue Ustaz ya? Nomor 2. Saya dulu bisnis saya pernah Bu, ada orang yang di Facebook, Instagram, habis saya dihina-hina. Karena saya pernah memecat seseorang di tempat kerjaan saya karena dia korupsi. Saya pecat. Ternyata saya difitnah di Facebook 2 tahun. Bisnis saya mau menurun pendapatan saya. Saya bilang, no. Apa disitu bilang? Sabar. Sabar, ternyata alhamdulillah sekarang naik lagi setelah COVID. Artinya kenapa? Ketika kita dihina, kita bersabar, Allah akan tinggikan. Tapi kalau kita dihina, lalu kita balas dengan hinaan lain, Allah tidak berikan. Oh, dapat. Poin ketiga. Ini yang kita bahas. Dan tidaklah seseorang membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah akan hatinya untuk kemiskinan. Coba. Harusnya kalau dia dapat, minta kan dapat Ibu. Ibu berikan ke saya. Nah, saya dapat bendanya kan. Tapi ternyata kenapa jadi miskin? Kan harusnya bendanya bertambah dong saya. Tapi kenapa jadi miskin? Ibu cari deh. Ibu punya saudara yang sering minta-minta. Tak pernah kaya. Tak pernah kaya. Oh, itu. Hadis kan? Dia mah hutang tak bayar. Sering minta-minta. Kita punya saudara begitu. Ya maaf, di kalangan saudara saya. Datang setiap bulan WA terus. Boleh nggak minta saya lagi begini? Boleh nggak tiap minggu sekarang? Tiap begini. Dan kita pakai hadis yang tadi. Mana kosong tidaklah berkurang orang yang bersedekah. So kita bagilah juga ke dia, tapi nanti dia jadi miskin Ustaz. Ya. Kita kesian, kita tak nak dia jadi miskin. Tapi kita kalau dia minta, kita bagi tak Ustaz? Kalau memang itu kebutuhannya buat makan, dia memang tidak bisa, memang ada lagi sedekah. Kecuali buat yang lain. Saya tidak berikan.
Saya buat rila, buat piknik, buat rekreasi, buat vacation, Pak Iksan, saya enggak. Tapi kalau buat, oh ya memang tidak ada makanan nih. Saya kasih setiap bulan. Tapi kan kita tak tahu betul ke dia Ya makanya kita makan. tahu, saya tahu memang dia tidak mampu. Kecuali kalau saya tahu kok saya tahu. Jelas, sampai begitunya. Tadi hadisnya memberikan tidak akan berkurang. Kalau orang yang minta-minta, ingat dia sendiri punya mindset meminta. Ingat Bu, orang menjadi karakter, menjadi tabiat. Kalau bahasa Malaysia apa ya Bu? Tabiat, karakter. Menjadi sifat. Habit. Boleh habit. Lebih tepatnya habit. Udah jadi habit dia. Kurang minta. Tapi ini bukan kebutuhan pokok yang lain. Ada nggak seperti itu? Ada. Nah, yang seperti itu boleh kita tidak berikan. Kalau untuk kebutuhan pokok boleh. Nah, ternyata apakah orang tersebut dia kaya? Tak. Saya punya saudara, begitu aja hidupnya dari dulu. Dari dulu saya mau. Kenapa ya dulu? Sampai istri saya tanya, kenapa kok dia hidupnya ya tak maju-maju lah gitu, tak ada suksesnya. Karena tadi, melihat saudara yang lain punya, dia minta. Sumpah Rasulullah terbukti tak sekarang. Ibu juga jangan begitu. Kecuali memang mau. Ibu haknya meminta. Ibu ke suami. Ah. Itu ke suami murid. Kaget saya tuh. Hah? Ustaz? Hah? Udah langsung bilang, hah? Ibu kalau tak minta gimana buat makan tiap bulan ini? Suami yang baik tanpa diminta juga sudah berikan. Oh, tanggalnya sekian. Kalau dikata tidak bagi nafkah, tidak bagi tanggung jawab, tapi semua minta-minta lagi. Nak keluar satu hari, nak makan sedap. Selesai. Ya, kalau memang itu buat kebutuhan pokok silakan. Kalau memang kita ternyata kita minta bukan konsumtif tadi kan. Kalau memang kita mau kebutuhan pokok silakan. Tapi ternyata kalau buat yang lain, suami akan lihat. Ibu open manajemen harusnya. Open management apa tu? Ke suami kasih tahu sebulan itu saya butuhnya sekian. Anak-anak sekolah sekian. Bensin mobil sekian. Ini bayar listrik sekian. Tahu. Saya tahu istri saya maaf untuk bayar ini listrik sekian. Maaf, saya lebih gitu. Saya bukan dah. Saya bilang sama istri saya, kalau kurang bilang. Istri saya tak bilang lebih. Bahkan saya lihat lebihnya, dia nabung beli LM, Apa tu? Kalau kamu beli dia nabung sih. Nanti udah tahun depan, Abi aku punya uang ini, bis mau pergi umroh, silakan saya tambahin. Mau beli ini. Balik berarti cukup. Saya bilang sama dia kalau kurang beli. Karena kenapa? Kafa bil mari isman. Ah, direkod. Direkod. Cukup berdosa bagi seorang suami yang membuat susah istrinya. Ibu misalnya belanja satu hari berapa? 100.000 misalnya. Suami punya uang sekian juta. Ternyata saya kasih 50.000 juga cukup ya. Ternyata membuat ibu susah, berdosa suami. Karena 100.000 juga bingung belanja apa ya. Tapi dia punya uang lebih ya Bu. Kecuali dia tak punya. Ibu tadi meminta kepada suami tersebut, ibu tahu. Oh dia ada Bu Ustaz. Tapi ternyata saya kurang terus. Manajemen, dia tahu. Bahwa kebutuhan saya seperti ini. Dan ingat, ibu juga tidak boleh menyusahkan suami. Kalau memang dia tidak punya. Dan kita maaf, harus juga paham. Dia cari dapatnya seperti ini ya sudah. Ternyata ada lebih bagus. Saya cerita, 1 bulan saya dapat sekian. Atau maaf ya, maaf. Tadi kan saya bilang, saya di ATM saya, istri saya kalau mau belanja, ada makan atau apa, saya kasih ya. PIN-nya tahu. PIN saya, istri saya tahu. Ya dibayar, sudah selesai. Nanti 1 bulan saya lihat saja. Nanti yang buat istri saya beda lagi. Buat makan beda lagi. Buat listrik, pajak, segala semua, saya beda lagi. Istri saya bilang, untuk itu aja buat istri. Sudah makan, semua saya bilang. Artinya dia punya uang tuh khusus buat kesenangan dia. Dan suami tak boleh ambil kan Ustaz kan? Kalau sudah diberikan, sudah kewajiban.
Sudah kewajiban seperti ini. Makanya ibu ceritakan tadi open management seperti itu. Oh, nanti suami bilang, oh saya kuatnya seperti ini bayarnya. Karena memang atau mau berikan 1 bulan seperti ini. Sudah. Ibu maaf cukup. Sudah cukup. Jadi hadis ni tak ada kena untuk suami isteri kan Ustaz kan? Ketemu manusia kan? Ustaz tu bila nak tanya pasal manusia, saya nak tanya pasal jual beli ya Ustaz ya. Sebab saya ada toko kan. Jadi kadang-kadang orang meminta ni tapi dia meminta diskon Pak Ustaz. Atas barang. Jual beli itu ya adanya khiyar, tawar menawar sampai selesai. Ibu tidak kasih diskon tak apa juga. Tapi saya tak rela, tapi orang tu kata, oh macam ni je pun harga segini. Apa? Pokoknya ibu sudah tetapkan sekian. Ibu kasih diskon, dia minta diskon, ibu kasih tak kasih itu hak penjual. Tak apa? Ibu tak kasih tak apa juga, ibu kasih silakan juga. Oke, biasanya kan ada kalau saya juga sama ya, sales gitu. Oke, dapat diskon, tapi dengan ibu beli yang ini, nanti saya kasih diskon. Mau beli lagi dia. Nanti saya kasih diskon, tapi ibu juga beli yang ini. Apa? Atau ibu saya tidak kasih diskon, tapi saya kasih ini ya. Maaf, kerudung kalau istri saya tuh suka kasih jilbab kerudung. Nanti saya kasih ini. Dulu istri saya kan di butik juga. Nanti saya kasih ini. Artinya ibu tahu dengan diskon 20%, dengan ibu kasih kerudung ini, oh masih jauh. Nah, ibu kasih trik. Kalau tidak apa-apa juga. Oh iya maaf, karena keuntungan saya juga tidak besar. Selesai. Apa? Biasanya kan ibu kasih diskon buat siapa? Buat pelanggan customer yang memang Loyal. loyal. Kadang yang tak loyal pun baru masuk dah minta-minta. Iya itu. Silakan. Jadi yang meminta-minta tu akan jadi miskin atau Iya bagaimana Pak? tadi kan. Kalau itu kan ternyata kenapa? Karena itu kan jual beli, dia menawar. Kalau ini meminta-minta memang benar. Jadi lain ya Pak Ustaz. Meminta dia tu buta kasih. Ibu maaf pergi ke Saudi. Nawar juga tak? Oh. Orang Melayu bagi orang Saudi. Iya. Makanya suka di harganya di Ingredient. 60. Waktu bagi dia. Baru orang Malaysia nih. Orang Melayu nih. Gitu makanya ibu kalau beli nanti misalnya ada mahasiswa situ gitu. Kemarin tuh anak saya cuti sebentar, Bu. Hari apa tuh? Nggak taunya maaf. Ada orang yang minta antar untuk belanja. Wow, Bu, diskonnya. Nah, karena orang situ nggak bisa. Atau misalnya maaf, biasanya saya cuma jarangnya belanja. Nah, mereka tahu tuh. Oh, ini berarti biasa di diskon. Ya lalu. Jadi boleh. Kalau dia minta diskon boleh saja. Penawar boleh tidak? Boleh. Ibu tak kasih juga tak apa. Hah? Berarti ada 3 tadi. Yang pertama apa, Bu? Tak kurang harta. Berani. Tidak kurang harta kalau sedekah. Padahal ketika dia keluar harta, keluarkan uangnya kan. Tapi justru malah, iya, Allah berikan gantinya. Yang kedua, Bersabar terhadap kezaliman. bersabar dalam kezaliman. Kita dapat fitnah, dapat cobaan, kita bersabar. Allah tinggikan ya kemuliaan kita. Yang ketiga, Akan berkekapi. coba, Masya Allah. Kita kembali ke hadis yang tadi. Rasulullah diminta berapa kali tadi? 3. Ternyata Rasulullah kasih nggak? Rasulullah kasih lagi tidak? Sampai yang ada pada diri Rasulullah tidak ada. Nah, orang itu langsung mendengar hadis dari Rasulullah tadi. Lalu mindsetnya berubah. Dia praktekkan hadis dan dia sampai meninggal tidak mau minta-minta. Sampai ada sebuah hadis, ya, ketika pada saat itu ada seseorang yang Abu Hurairah tidak salah, yang dia di masjid dia begini, seperti orang gila, karena laparnya kurus, kan tidak mau minta-minta. Kita kan maaf, di kita tidak punya ini, masih minta. Pernah ada orang minta ke saya cukup besar uang. Saya bilang kenapa? Tidak jual motornya, tidak jual mobil. Oh, Pak Ustadz. Kata dia bilang, ini Pak Ustadz, kalau nanti saya pinjam, nanti keuntungannya kalau saya putar lagi sekian. Kenapa? Kalau memang ada yakin itu diputarnya sekian untungnya, kenapa tidak jual mobil? Orang tuh begitu. Tapi ada orang yang hanya habitnya, ya dia tahu nih, kalau minjem sama Ustadz Iksan, gantinya gampang lah yang waktu. Sama ibu, enakin. Kenapa?
dipinjam saja juga. Ya gantinya nanti lain waktu. Nah, ya, Ada yang meminta kan Bu, ya, suami saya, kerana dia minta ke saya, jadi saya tanya pendapat suami. Suami saya kata, ya terserah. Kalau dari dia cakap, sekali dah bagi, itu harusnya ikhlas saja. ya bagus. Dia kata kalau tak nanti, asyik tu fikir. Slack. Jadi sekarang saya praktikkan tu, oh, udahlah berapa saya ada, saya bagi. Ikhlaskan aja lah. Dia tak bayar. Ya sudah, karena bisa saja Bu, itu uangnya kan tidak seberapa. Ya, Coba kalau uangnya besar, besar. karena nanti kita akan dipusingkan, akan di apa ya, pikiran kita tuh akan beda pusingnya orang Malaysia. Jadi suami saya Pikiran saya jadi kita mikirin, "Ah, harus ganti, harus menagih. Buang waktu. Kalau mau kasih. Ya, jadi suami saya itu mengajar berapa yang ada ikhlaskan. Maksudnya tak perlu banyak. Iya, saya pernah misalnya ada saudara, saya berikan saja. Nanti kita akan buang-buang waktu untuk menagih. Kalau memang itu tidak besar. Dan nasi teringat-teringat saya. Ya, saya kasihan Bu. Maaf Bu, apalagi kalau hutangnya sendiri sudah. Saya pernah menjenguk orang Bu, dia kena stroke Bu. Kaya dia dulu, kaya. Terus akhirnya maaf, dia pinjam ke saya, susah sekali. Dulu dia ingat sekali ingin mengajak saya bisnis. Saya bilang saya tak mau, saya mau ingin mengajar seperti ini. Dan dia pernah maaf Bu, seperti mentertawakan saya. Berapalah mengajar? Saya bilang tak, siapa? Saya mau mengajar. Karena dia lihat Bu, saya ada yang mengajar di ya, free ya. Nah, untuk yang sapu jalan, pembantu rumah tangga itu free. Saya tidak ada. Dia tertawa. Ternyata takbiran Idul Adha kemarin keras. Saya jenguk, selesai, saya jenguk. Saya bilang sama istrinya, sudah tidak bisa apa-apa, Bu. Sudah di kursi roda berhenti. Buat box, susah. Dia ikut fitness. Sudah bisa. Selesai, saya bilang, hutang yang kemarin itu lunas semua. Gimana Bu istri? Nangis. Dia pikir saya mungkin, atau kita pikir kita semua lagi. Kan dia sendiri saja yang memikirkan diri sendirinya sudah susah. Mau dikasih berapa miliar ya, di kursi di wheelchairnya tadi, tetap saja mampu, tidak ada manfaat. Sudah begini. Bersyukur tak kita sehat-sehat. Gitu. Dan ketika kita bilang sudah, kita lunasi saja utang itu. Bagaimana Bu perasaan? Kalau berpikir waktu kita datang itu seperti menagih. Takut kan? Takut. Tapi misalnya maaf, kita pernah bermuamalah, punya utang. Kita ketemu sama saya. Nanti salam semuanya. Padahal saya bilang salam loh. Itu apa? Mesti salam loh. Saya tidak menagih. Artinya orang itu enak di hati. Sakinah mawaddah rahmah nggak kalau begitu? Lebih baik tadi boleh. Nah lagi ya di sini berarti orang ini meminta beberapa kali ke Rasul sampai ternyata kenapa dia punya tekad, saya tidak mau menerima. Kecuali orang miskin boleh tak menerima zakat boleh, tapi saya punya tekad saya sendiri tidak mau menerima pemberian orang lain. Kecuali memang yang hak saya. Ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui dia lagi. Ternyata dia nggak mau juga dikasih. Hak dia boleh karena dia miskin misalnya, nggak mau dia. Aku mau usaha sendiri. Bagus tak mindsetnya? Bagus. Bagus. Jadi dia minta dengan Rasulullah tuh saja nak bermanja atau Iya kan karena waktu itu dia tidak tahu hadisnya, bisa saja. Karena Rasulullah kenapa? Kan pemimpin, ada uang di Baitul Mal. Bisa saja begitu. Ini kan tidak mindset dia. Kalau begitu saya tidak mau minta lagi. Apalagi ada hadis sumpah Rasul tadi kan. Orang yang meminta-minta bagaimana? akan terus miskin? Coba ibu cari deh teman ibu deh. Saudara ibu deh. Saya maaf ya Bu, banyak. Jadi maaf saya bilang saudara saya. Yang saya lihat dari dulu hidupnya seperti ini. Saya bilang rubah. Jangan minta-minta. Jangan begini. Parah. Kalau saya tidak minta-minta dari mana saya? Coba Bu, di tempat saya itu ada yang suka ambil barang bekas pemulung kalau di sini bilang. Suka ambil. Itu kalau ke rumah ibu saya bilangnya apa? Bu Haji,
ada pekerjaan nggak? Bagus, Ustaz. Dia tak minta, Bu. Ibu saya itu suka apa? Itu kita punya playground kecil ya. Itu di lapangan situ ada gotnya, ada pohon-pohonnya. Nanti gunting ini paculnya, ini ininya. Kemudian dari pagi jam 8 sampai jam 12. Nanti ibu kasih makan siang. Sudah, ibu saya kasih 100.000. Nanti 2 minggu lagi dia balik lagi. Bu, aja ada pekerjaan nggak? Pekerjaan apa ya? Ibu saya tuh suka cari. Setoran air di rumah saya besar. Kamu cuciin. Ayo, cuci kuras. Cuci bersih. Sudah Bu Haji, kasih 50.000. Mindsetnya bagus tak? Kita kan inginnya apa? Tidak bekerja, minta. Yang tadi Ibu maaf. Boleh tak Ibu tidak berikan? Boleh. Tapi kalau dia bekerja, Masya. Saya di pondok pesantren, kalau Ibu lihat, saya maaf dulu. Sampah itu yang ada, saya bakar. Saya aduk, nanti campur tanah buat cari. Saya ada punya sapi 3. Sekarang tinggal 3 ya, karena sudah dulu ada. Itu kotorannya saya campur. Lalu nanti saya aduk, saya saring lagi, saya filter. Sudah, saya bungkus dengan karung. 1 20.000. Saya dapat. Bukan saya bilang, tak malu Pak. Tak apa, saya maaf. Saya kan Sabtu Minggu sekalipun. Anak-anak sekarang ikutin. Sekarang anak-anak santri. Dapat 20.000. Dijual ke orang tua santri. Kalau kita mau, bisa. Makanya di sini kita punya rumus. Sebenarnya Bu, bisa dan mau. Sebenarnya nggak ada yang nggak bisa, cuman nggak mau. Saya mau diet Pak Ustadz. Bisa Pak Bu? Kelihatan nggak? Saya mau diet Pak Ustadz. Biar badan saya langsing apa? Tapi nggak bisa Pak Ustadz. Bukan nggak bisa, nggak mau. Nggak mau bangun pagi, nggak mau olahraga, nggak mau tahan apa makanan. Oh, lihat makanan. Sebenarnya nggak bisa, kayak bisa, cuman nggak mau kerja, nggak mau rajin, nggak mau jujur. Maaf ya Bu, maaf, saya udah hilang ini Bu. Bisa, kayaknya kita nggak bisa. Hari ini sudah hari keberapa nih? Pembantu dan marbot. Marbot tuh penjaga masjid ya Bu, yang suka bersih-bersih masjid. 6 orang yang berangkat umroh sekarang, yang tahun ini. Di pembantu yang saya ajarin sekarang ini, sudah 11 yang berangkat umroh. Saya bilang, nggak ada yang nggak bisa. Yang ada nggak mau, nabung. Sekarang udah tahun ke-12 Pak, pengajian. Nabung, nabung, nabung. Ternyata Bu, uangnya kurang. Maaf Bu, ada tuan rumahnya. Yang maaf. Nih, berapa kamu kurangnya berapa juta? Berangkat kemana? Pembantu di rumah saya itu Bu, yang maaf Bu, di komplek saya itu. Dia ada maaf, bukan hanya bisa beresin aja. Dia bisa drive mobil. Dia diberikan lebih salarinya oleh tuan rumahnya. Lihat dia bisa jemput anak sekolah ini. Kita kaget tuh bawa mobilnya. Bagus. Kembali lagi, masalahnya bukan nggak bisa, nggak mau. Bisa nggak kita khusyuk? Bisa, bisa. Masalahnya nggak mau. Silakan, silakan. Terus, orang mana Mbak? Orang mana? Sama. Saya Rangkas Bitung. Oh, Rangkas di mana? Rangkas di mana? Sami. Rangkas, orang Rangkas. Iya. Kalau dari keluarga mah Pandeglang. Saya kerja sama Ibu Envi. Iya. Ini dari Rangkas, Mas. Kembali lagi. Masalahnya begitu. Sekarang kita ke kandungan hadis. Kandungan hadis. Oh, orang Rangkas. Penjelasan tentang kebermawanan Rasulullah SAW baik, yakni beliau memberi pemberian pada orang seperti orang yang tidak takut miskin selamanya. Bu, Ibu banyakkan mana berdoa minta dunia atau minta akhirat? Dunia. Jujurnya dunia. So, sabar.
Sebab keterbatasan kita, Pak. Kita nampak apa yang kita perlu di dunia aja. Macam mana ya, Pak ya? Rasul tidak minta itu. Karena di Al-Quran dan di hadis tidak ada bicara kemuliaan dunia. Dunia itu hina. Mintanya akhirat. Akhirat. Kita minta di dunia itu dicukupkan saja. Tapi tak cukup, Pak Ustaz. Cukup, cuma masalahnya keinginan kita banyak, jadi nggak cukup. Cukup tak cukup? Ibu pernah lihat tak? Di sini ada orang yang mati kelaparan. Cukup, cuma keinginan kita banyak. Jadi nggak cukup. Allah cukupkan semua. Kenapa? Karena ada hadis. Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum rezekinya sempurna diberikan sampai meninggal. Cukup. Yakin saya. Cukup. Saya bilang masih saya cukup. Nanti kalau saya meninggal, memang rezeki saya udah off. Udah selesai. Yakin tak? Masalahnya itu saja. Kita tak yakin, Ustaz. Tapi Ada tapinya. Tapi. tak mau lah gitu. Pak Ustaz, saya cerita. Saya lagi merubah mindset. Saya nge-frame ibu nih. Frame di otak ibu punya apa? Sudah dunia nggak cukup. Saya, maaf. Saya lihat misalnya apa? Kurang saya banyak, tapi melihat yang kalau berikan lebih. Ibu kalau misalnya maaf kehilangan benda sesuatu di rumah, ibu konsentrasinya ke yang hilang atau yang ke yang masih ada? Enggak. Tuh. Ibu konsentrasinya ke yang kurang, padahal yang Allah berikan banyak tak? Saya lagi nge-frame ibu. Saya punya istri, dia punya 10 poin, 9 keburukannya, 1 kebaikannya. Saya lagi nge-frame diri saya lihatnya kebaikan. Buat menghilangkan yang 9. Kalau dia punya 1 keburukan, 9 kebaikan, saya mau, bukan tabiat itu. Gimana yang 9 ini saya mau jadikan dia bisa sempurna. Makanya kemarin kita sudah di rumah Bu Aza, ada quotes itu ya. Jadinya, pasangan yang baik itu, yang mengerti ketidaksempurnaan pasangan. Couple itu, yang dia bisa berhubungan. Dan selalu bukan. Mana? Orang yang sempurna, yang ngerti ketidaksempurnaan Sekali lagi. pasangan orang. Orang yang sempurna, orang yang mengerti ketidaksempurnaan pasangannya. Kenapa? Kenapa begitu? Dia sempurna, dia bisa mengerti bahwa kenapa pasangannya orang yang di samping kiri kanan kita, di depan kita banyak ketidaksempurnaan. Dan saya paham sekali. Ibu-ibu tidak hafal Quran. Apakah saya bilang, ibu-ibu hafal Quran 30 juz? Saya paham. Ibu sibuk, ibu ini. Ya sudah hafalinnya yang sedikit-sedikit saja ya. Bagaimana dengan suami, dengan istri? Gitu juga. Saya paham, istri saya capek, lelah, 1 hari begini, oh dia begini. Mengerti dia. Kembali lagi, coba, kalau kita bisa seperti itu, Masya Allah. Rasulullah paham tidak orang yang minta-minta tadi? Untuk kebutuhan pokok, diberikan. Minta lagi diberikan. Tapi setelah itu, dia punya tekad kuat. Berazam, saya tidak mau minta-minta lagi. Artinya maaf, dia mau bekerja. Sampai meninggal, dia tidak minta-minta. Ini hadis. Kita begitu juga. Kalau dengan suami, ya tadi kan ada kewajiban dia memberikan. Ini kita ke orang lain. Maaf Bu, termasuk mungkin di diri Ustadz. Wah kurang terus. Harusnya Ustadz ini juga mengajarkan untuk kenapa? Dia punya sifat tadi. Cukup. Salam udah kesini, cukup sudah, nanti pulang. Dan nanti ketemu cucu, ketemu anak-anak, selesai. Saya bisa gardening lagi di belakang. Selesai. Apalagi ini? Kandungan yang kedua. Kita lihat kandungan yang kedua. Memberikan nasihat dan dorongan untuk memberi manfaat pada saudara pada saat memberi suatu pertolongan. Jiwa Iya.
Jadi ketika pada saat kita memberikan sesuatu kepada seseorang, boleh tak kita juga menasihati? Boleh. Boleh. Sering tak Bu, kalau ada orang meminjam uang ke kita, meminta, lalu Ibu nasihati. Insya Allah ya, dengan rezeki ini nanti buat usaha, nanti Alhamdulillah, kenapa setelah punya usaha, lalu ada penghasilan, sedekah. Jadi mindsetnya jangan minta lagi. Kalau ada orang kena musibah, Ibu nasihati, lebih menerima tadi. Beda dengan orang kaya, orang yang maaf sombong, Ibu nasihatin. Wah, tak dengar dia. Kalau orang yang lagi sakit, Ibu nasihati, bisa terima nggak? Bisa. Bisa. Makanya ucapkan dengan cara yang baik. Misalnya, apa ya, banyak loh. Ibu-ibu sering sekali, kalau cerita ke saya, lalu maaf, saya berikan nasihat, bahwa kenapa? Harusnya seperti ini, seperti ini. Sila Bu, sila. Sila, sila. Sila Bu. Lanjut, lanjut. Sila, gimana? Sekarang kandungan yang ketiga. Lanjut. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang memberi. Nah, berarti mindsetnya harus memberi lebih baik. Jadi ada. Jangan ada mindset misalnya apa, maunya nerima terus ya. Nah ini, maaf Bu, kalau udah mindset arah jadi gini Bu, kita itu sebenarnya diri kita itu bagaimana kita mengarahkan kalimat you are what you think itu begitu. Kita mengarahkan yang buruk, buruk terus. Orang bicara kejelekan kita lihat kejelekannya terus aja, otak kita arahnya ke situ terus tuh. Coba arah kita tadi, bukan ke yang hilang tadi, ke yang masih ada. Tambah bersyukur tak? Kan tadi konsentrasi kita sama yang hilang kan? Coba ketika konsentrasi kita bukan ke yang hilang, yang masih ada. Tambah bersyukur. Maaf ya Bu, saya lagi nge-reframing nih. Kalau misalnya maaf, saya lagi kurang sehat. Ternyata maaf, di tubuh saya yang lain masih. Terus saya kekurangan. Kenapa? Yang Allah berikan lebih banyak. Kita lihat contohnya. Urwah bin Zubair, ya, seorang tabib itu, dia itu kena infeksi kakinya, Bu. Harus diamputasi, harus dipotong. Kalau zaman dulu potongnya pakai apa ya? Itu ya. Bayangkan bagaimana. Alat potong udah ada, Bu. Coba bayangkan. Kakinya harus dipotong satu. Pakai baja kan? Ya bagaimana? Kalau tidak pakai baja, medis pada saat itu kan tidak seperti sekarang. Ditawarkan oleh tabib, bagaimana engkau minum minuman keras, nanti pingsan, nanti mabuk tidak terasa. Sakitnya lebih ringan. Atau nanti, dia tidak mau pokoknya. Orang yang haram tidak mau. Potong saja kakiku setelah sholat isya. Setelah sholat isya, selesai dia salam, lalu dipotong. Setelah dipotong, Bu, wah, pingsan dia. Apa pingsan sampai? Saking sakitnya tuh. Tapi muridnya lihat apa? Oh, kok seperti itu merasakan sakit. Tertidur langsung. Lalu, ketika pada saat subuh bangun, sholat seperti biasa sudah di perbannya sudah dibangun. Muridnya nanya, sepertinya semalam ketika engkau dipotong, engkau seperti tidak sakit. Apakah engkau merasakan tidak sakit karena memang keimananmu? Enggak, sama kita. Tapi memang pain threshold orang lain-lain kan? Ya, cuman kan maaf tadi. Nah, bagaimana cara mengalihkan sakit? Kok sepertinya maaf, tidak merasa kehilangan kakinya satu. Dia bilang apa? Lihat, saya bukan berpikir yang hilang, tapi saya berpikir yang masih ada. Paham? Tadi kan, yang kita bahas. Sekarang reframing kita. Kita gimana kita arahkan? Kalau mikir yang kita nggak punya, banyakkan yang kita nggak punya, Bu. Coba lihat. Tokopedia, Shopee. Belum ada semua. Banyakkan yang sudah kita punya atau banyakkan yang belum? Parkirnya masuk ke keranjang. Belum check out. Keranjangnya sampai patah mungkin. Keranjang sudah, wah,
Sudah penuh. Akhirnya dihapus-hapus lagi tadi beli. Oh, Kalau kawan yang terlibat Indonesia, Ya, ada kan kawan yang kata tak beli kan. Kawan yang kata tak beli share juga dalam. Oh, so, dia ada kawan yang kata tak beli tu tapi dia abaikan dia. siapa yang cantik suruh aja dia mau. makanya tadi Bu, Sejauh itu sampai kita tuh cari yang berdasarkan kebutuhan kita atau keinginan kita. itu Gitu kan tadi? Kita lagi mindset kita nih. Kalau sesuai dengan kebutuhan, cukup tak? Cukup. Tapi kalau sesuai dengan keinginan, dia, oh cantik lagi. Ada lagi yang terbang. Ada lagi yang terbang. Itu. Bu. Makanya ibu nanti kalau beli kereta, cari yang terbaru. Nah. Jadi jangan beli dulu ya. Nanti tunggu yang baru terbaru. nggak dibeli sampai akhir. Tahan tunggu yang terbaru. Kenapa tak punya kereta? Tunggu yang terbaru, Ustaz. Oh iya. Sekarang naik Grab terus. Beli handphone, nunggu yang Baru punya handphone, nunggu yang terbaru, Bos. Nunggu sampai meninggal tak punya handphone. Kembali lagi. Urwa bin Zubair, ternyata setelah dipotong, dia berpikirnya apa tadi? Mindset kan? Yang dia punya itu masih lebih banyak daripada yang hilang. Mungkin maaf kalau kita ya tidak selevel dari kali. Tapi maaf kita jadi pelajaran. Bu. Dan ternyata muridnya bertanya dia sedih. Sedih karena kakinya hilang. Bukan. Ternyata Abdullah bin Zubair ini tidak sholat tahajud karena pingsan selama 40 tahun baru itu tidak sholat tahajud. Berapa tahun? 40. Karena apa dia tidak sholat? Pingsan. Ibu tidak sholat karena pingsan terus tiap malam bos. Suaminya bangunkan. Subuh sih juga lewat. Ternyata kata suaminya Pak, seperti Abdullah bin Zubair. Pingsan tapi sampai jam 7. tapi susah kan Ustaz nak bangun. Apa? Jauh. Ini kita lagi bahas. Ini. Bisa. Bisa tak? Bisa, cuma tidak. Padahal bangun Pak Ustadz. Saya malam bangun jam 2. Cuma ke toilet. Lepas tu balik 5 minit lagi. Balik. Lihat 3 jam. Ini true story nih. Bener, bener ini ya pengalaman. Masya Allah. Sama. Godaan setan tuh, ya Allah. Ternyata apalagi udah lagi enak gini, ya Allah. Tarik selimut lagi, ya Allah. Masalahnya kan tadi. Bukan nggak bisa, nggak mau. Coba mindset. Sebenarnya Saya kan berdosa ataupun kurang pahala kan bila kat subuh kata 4:45 kau start. Kalau saya set 4:30 dengan niat tahajud lepas tu subuh. Itu salah tu Ustaz. Saya ada baca juga yang tahajud. pokoknya tahajud itu sebelum bisa. Jadi bisa je. Sebelum Azan. Tapi saya niat macam nak memudahkan diri. nggak apa-apa diakhirkan. Masih dapat malam kan tahajud. Saya dapat pahala juga. Iya misal ternyata 4:45 subuh. Ibu 4:30 bangunnya misalnya apa? Atau 4 berapa gitu. Ternyata maaf. Cukup untuk tahajud tapi cukup witir. Witir saja. Kalau kita bangunnya 4:45 tu Ustaz. Ya kan sudah subuh. Sudah azan, berarti sudah fajar. Fajar. Witir 3 rakaat. Iya. Kalau tahajud boleh 2 rakaat apa tak? Ya kalau tak, saya bilang kalau tak sempat, terus waktunya cuma cukup 3 rakaat tahajud, maka tahajud saja. Kalau apa witir, witir saja. Kalau memangnya tidak cukup untuk tahajud, tapi cukup ya witir saja, untuk tahajud. Bisa. Ntar kalau saya bilang bisa, semua satu terus. Satu kata Pak Ustadz. Yang satu bisa kata Pak Ustadz, satu terus. Bisa kalau saya telat, kalau udah
Ternyata bisa tak kita Bu, bisa bangun memang maaf. Nanti habit kita tuh saya 3:20 misalnya. Udah bahas. Nah, habitnya memang maaf ya itu. Jam 3 saya maaf. Bangun ya memang habitnya itu. Kalau di jam 10 saya tidur jam 3 bangun besok. Tidur jam 10. Saya jarang yang tidur di atas jam 10, saya sangat jarang. Saya maaf Bu, nanti paginya itu saya apa ya Bu? Kacau bisa pening itu. Saya tidak biasa gitu. Nanti paginya saya udah maaf, ngantuk tak apa rasanya. Atau pagi saya tidur sudah. Kesananya saya udah kacau sudah. Jadwal saya sudah. Makanya saya kalau pagi subuh, maaf mungkin keluar. Nah, olahraga, sport atau apa atau gerak apa dan sebagainya atau saya gardening atau apa. Kalau enggak saya pening. Kalau saya jam 9. Gitu. Biasanya kalau kecuali hujan, saya udah sama istri saya ngobrol, teh, ngobrol apa sama istri. Saya tidak mau tidur pagi. Kalau pagi tidur, apalagi puasa Ramadan, tidur baru saya langsung pening. Gak bisa bangun. Kesananya tuh nanti malas. Maaf, karena memang usia-usia 50 ke atas itu sudah harus, jadwalnya itu harus sudah fix. Gak bisa. Jelas? Yang ke berapa? 4 sekarang. Tiga. Empat per tiga. Mengumpulkan harta tanpa adanya kebutuhan akan mendatangkan mudarat dan tidak memberi manfaat. Iya, kebutuhan. Maaf, kita lihat orang-orang yang korupsi sampai uangnya triliunan gitu ya. Ternyata lebih banyak dosa. Apakah dia tenang? Tak. Karena ciri dosa 2. Catat lagi. Takut diketahui oleh orang lain. Ciri dosa 2. Apa Bu? Takut diketahui oleh orang lain. Dan yang kedua, di hati kita resah atau menolak. Takut diketahui oleh orang lain. Yang kedua, di hati resah atau menolak. Contoh, orang korupsi. Takut diketahui oleh orang lain. Takut. Di hati tenang tak? Tak. Kaya pun tak. Iya. Berbohong. Takut tak diketahui orang lain? Takut. Di hati bagaimana? Dosa itu begini. Dosa itu begini. Ibu bayar hutang tanggal 20. Ternyata sudah tanggal 22. Langsung ada rasa takut. Tapi masih tanggal 19, akan bayarnya besok. Bisa. Padahal cuma beda angka tanggal. Artinya, di situ bisa kita lihat dosa itu begitu caranya. Kalau kita tidak tenang, mungkin kita dosa. Saya kesini, satpam saya. Ini gimana? Oh ya. Nah, saya kalau di BSD gitu, siap pusat, aja. Saya maaf ya, biasanya kalau ada makanan, saya suka pisahkan, ibu juga ada yang pisahkan. Ini buat satpam. Boleh nanti ibu misalnya 1 bungkus, nanti saya ngasih. Nanti dia lihatnya, oh itu statnya. Nanti kalau saya ke situ semua, kalau kajian. Beda kalau ibu yang ngasih. Kalau Ustadz yang ngasih kan, nah biasanya itu trik saya. Kalau ke komplek, satpam jadi, wah, maaf cuma sekedar berapa kotak. Artinya maaf, saya nggak punya salah dengan orang enak. Saya pergi ke sini nggak punya beban, saya nggak punya. Saya ke istri saya, nanti pulang istri saya beli. Enggak, saya nggak punya salah tadi pagi. Kecuali saya berbohong sama istri saya. Kabar, nanti kalau ketemu istri saya gimana ya? Saya nggak mau itu. Anak saya juga begitu. Jelas. Apalagi berkenaan dengan harta. Jangan sampai harta kita, kenapa ada yang kita ambil dari hal yang zolim, maka tidak akan bakal kita tenang. Tadi nggak zolim kan minta-minta. Ya kan tadi kita lagi bahas minta-minta kan. Tak tenang. Hidupnya susah terus. Apalagi mengambil, mencuri. Tak tenang. Lanjut, yang berikutnya. Apa lagi? Menahan diri untuk tidak meminta pengaruh berlebihan dan dalam hati. Iya.
Kalaupun kita minta itu kebutuhan yang misalnya maaf pokok boleh. Karena memang cukup kita di rumah juga ada. Saya menahan diri dari minta-minta, apalagi maaf datang ke orang tua. Kasihan tak orang tua kita. Ketika kita minta, orang tua itu pemahamannya beda. Ya Allah, berarti nggak punya ya anak saya. Begitu nanti. Makanya datang ke orang tua itu mukanya ceria, senang. Ada mami. Saya kalau datang ke orang tua itu ya, nggak mau saya. Orang tua saya nanti akan sedih. Kenapa? Kalau tidak bisa bantu, jangan menyusahkan. Nah, Babu kalau datang ke orang tua, kalau tak bisa bantu, jangan menyusahkan. Buat suasana menjadi senang. Coba datang ke orang tua itu, jadi orang tua itu senang. Nah, itu tadi juga begitu. Menahan diri dari minta-minta. Menahan diri dari, ya, boleh tak Pak Ustadz minta-minta? Kalau dalam keadaan apa? Boleh. Yang pertama, dia sudah cacat. Apa bu cacat sama ya? Tak bisa bergerak sama sekali. Kakinya sudah gitu. Tak bisa bekerja. Boleh, tak? Boleh. Yang kedua, ada musibah. Eruption misalnya. Banjir misalnya. Ternyata memang nggak bisa lagi dapat ini. Minta-minta. Tapi kalau musibahnya selesai, mereka tak boleh minta. So, kalau yang kata tadi Ustaz kata tu tak jatuh dalam kategori hadis yang tadi kita Nah, kan ini karena ada accident. Ada sesuatu kan? Dia kebutuhan pokok tak mintanya. Bukan mintanya, tolong bu, musibah kemarin banjir, rumah saya mau jadikan tingkat lagi. Wah, kita saja susah apalagi mau tingkat. Yang ketiga, sudah tuh, yang tuanya itu sudah tidak bisa melakukan apa lagi. Dan anaknya tidak bisa lagi sih. Ada tuh, ada. Di tetangga di pondok saya itu bu. Di pondok saya itu ada tetangga. 3 orang bu. Yang setiap hari itu tidak ada makanan. 3 orang. Sekarang sudah meninggal yang satu. Si nenek ini sudah meninggal. Itu kalau lewat di rumah saya bilang minta ke dapur. Saya punya kitchen di sana untuk anak-anak. Minta nasi di sana. Kata dia bilang malu. Ayo sudah. Saya tahu sehari itu biasanya 20.000 dia sudah. Dia cuma nunggu, maaf ya, suami istri kakek. Saya berikan sudah. Itu biasanya di pondok itu mas. Bukan makanan sisa ya bu. Dia pagi, siang, sore boleh datang. Tapi jarang ya bu dia datang. Kalau di makanan masih ada, masih ada. Di tetangga saya di samping rumah. Kalau bulan Ramadan, buka puasa di musola. Musola saya nggak besar. Saya suka panggil anak kecil. Gifar, tahu. Gifar sini. Kam. Duduk. Saya ada satu box kotak ini. Isinya ada tahu, bakwan atau apa. Saya kasih dia. Sudah, nanti dia maghrib pulang, Isya balik lagi. Semua jamaah suka nanya, Pak Ustadz, kenapa kalau Pak Ustadz sama Gifar itu ngasihnya 1 dus gitu? Oh, sini Gifar. Panggil. Saya tanya, Gifar tadi sahur makan pakai apa? Itu yang Pak Ustadz kasih. Di sahur. Begitu. Semua sebelah baru. Merasa bersalah semua. Besok-besok mereka buka puasa itu jarang makan ya. Buat saya. Kita maaf cukup di rumah. Kalau dia memang buat makanan pokok. Yang kedua. Saya panggil tuh. Ya, semua dengar ya. Gipar tadi sahurnya pakai apa? Itu yang Pak Ustadz kemarin kasih waktu buka puasa. Tahunya buat makan. Diangetin lagi mungkin atau apa. Bayangkan. Sekarang sudah SMA dia sekarang. Udah besar dari itu. Maaf, di masjid. Rajin. Saya bilang biaya sekolahnya maaf. Sekarang free ya biaya sekolahnya. Buat kebutuhan bapaknya, Gojek. Ibunya suka dagang bakwan atau apa di pasar. Kayak sepeda. Terus maaf ya Bu, kalau ada plastik-plastik bekas, itu di ini dia. Nanti dijual sekilo berapa. Saya bilang, ada nggak di sekitar kita begitu? Ingat ya Bu, tidaklah pantas orang itu dikatakan beriman, kalau kita makan enak, tetangga itu tidak makan. Nah, saya bilang sama istri saya, coba di sana makan apa? Kadang istri saya masak, ini udah. Assalamualaikum. Ada itu ya, makanan ya di pintu.
Hati-hati ya. Nanti kita tidak pantas dikatakan beriman. Lihat tetangga di sekeliling kita bagaimana. Kembali lagi, mindset kita memberi tak? Memberi. Sama ibu, kalau misalnya ibu ada keran banyak, apa pun namanya keran, air mengalir terus. Kalau yang ini dibuka, yang ini ditutup, tutup. Tapi ini dibukanya setengah, ini dibukanya setengah, keluar semua. Rezeki itu begitu. Bagaimana kita buka, ngalir terus gak dari atas? Ngalir terus gak dari Allah? Apa ibu, saya suka bukan ya, tidak sama istri. Sudahlah, berikan. Kita masalah masih ada. Kita mungkin kuat bisa nggak makan. Kalau mereka mungkin mampu, udah biasa tidak makan. Itu cukup terbaan. Apalagi saya makan juga maaf ya Bu. Nggak terlalu banyak saya. Saya pagi sarapan itu telur 2. Maaf ya Bu, suka ada ubi. Bisa saya suka. Sudah saya makan tadi. Tadi pisang sama jeruk lemon. Pisang rebus 2, pisang ngepok 2, telur 2. Sudah selesai saya. Karena mindset saya itu apa? Yang masuk ke mulut itu makan. Kita kalau belum makan nasi, belum makan tuh tadi. Akhirnya kalau lagi umroh, nasi. Padahal maaf, kebab sudah 3 tuh makan. Kebabnya segini-segini. Kembali lagi. Berarti menahan diri dari minta-minta. Sudah kita cukup. Makanya Bu, orang yang merasa cukup tadi, kafa birman isman, apa namanya? Qad aflaman aslam. Tadi wasku kafafan, wa qana'al bima atah, dan dia merasa puas, senang terhadap rezeki yang Allah berikan. Ibu maaf, cari yang begitu. Ibu maaf, kalau ibu sudah seperti itu, tenang. Saya terhadap yang diberikan, cukup. Saya punya motor gini, bisa jalan ke sini. Anak-anak saya sudah nikah semua. Saya bilang mana anak saya sudah. Kamu sudah ada rumah, kamu sudah ada begini, sudah ada begini. Sudah. Anak saya suka nggak nanya, Abi nanti yang ini gimana? Nggak pernah nanya. Sudah dia. Nanya dia seneng lihat saya. Dia cuma sekali aja. Saya pulang di rumah main sama cucu sama ini. Dulu maaf saya ngajar bisa 4 kali sehari. Saya banyak yang saya sudah hilangkan. Ingin di rumah. Ketemu istri juga rezeki kita ketemu istri. Sama-sama. Saya lagi fitness tadi. Udah lift gitu. Sama Ustaz? Atau sama Dia sama komunitasnya teman-teman. Kalau di rumah ada, cuma biasanya dia minta teori aja, teknik, udah teknik. Salah ya kan ini, nanti nggak boleh, badannya nggak boleh gini. Dia baru nanti dipraktekkan. Anak saya satu ya coach juga. Nah, saya kan memang dari panahan kan, udah biasa. Kembali lagi, makanya saya stabil aja, berat badan saya stabil segini aja dari dulu. Kalau saya makan, bukan nggak makan ya Bu, saya makan tuh saya atur. Kalau proteinnya sekian, makanya berat badan kan. Bukan nggak bisa, nggak mau. Jelas. Gerak pagi, gini, selesai. Lanjut. Berikutnya Bu. menahan diri untuk meminta-minta kepada orang lain, apakah penempatan janji oleh Hakim bin Hizam yang pernah diucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakim Nizam dia janji ke dirinya, saya nggak mau minta-minta. Dikabulkan oleh Allah dengan apa? Allah berikan rezeki yang cukup. Saya janji, saya maaf. Mau apa gitu. Tapi yang baik ya Bu, janjinya. Saya nggak mau minta-minta. Sahabat itu tadi Bu. Itu Rasulullah SAW. Baik. Tapi dia perawi itu Ustaz. Makanya skenario. Dulu juga meriwayatkan karena dengar dari Rasulullah langsung. Ibnu Mas'ud dengar dari Rasulullah langsung. Dia juga begitu. Itu yang minta-minta. Dia dengar langsung dari Rasul kan. Dia dengar langsung. Kenapa? Ternyata dia berjanji sama Rasul. Nah mau minta-minta. Rasul meninggal. Ketemu Abu Bakar. Diberikan Abu Bakar. Ambil ya dia. Gak mau. Ketemu Abu Bakar meninggal. Ketemu Umar. Jadi khalifah Umar selama 10 tahun. Dia.
pisang tadi hakim ini sama ini meminta. Bayangkan sampai berapa puluh tahun di situ, maaf, apa ya, panen tak kemarau itu panjang, tapi mereka tamak, apa hutan itu? Sampai Abu Hurairah itu pernah seperti orang gila tadi kan? Apa? Kenapa kita minta? Akhirnya, ya, ada sahabat dari kaum Ansor datang. Kenapa kata Rasulullah? Kau apakah punya bercanda? Ternyata punya diisi susu. Kata Rasulullah, panggil orang-orang kaum Kufah yang ada di kaum Sufah. Panggil. Kata Rasulullah, bagikan mereka dulu. Padahal Abu Hurairah sudah tidak makan tuh. Dia ada sesusu. Kira diberikan 10 orang. Kenyang, sampai kenyang semua, keluar. 10 lagi. Ingat kan? Keluar lagi. 10 lagi, keluar lagi. Sampai ada yang jelaskan 7 kali, berarti 70. Ada yang jelaskan lebih. Lalu Abu Hurairah terakhir tak? Abu Hurairah terakhir. Yang menuangkan adabnya adalah dia yang terakhir minum. Apa kata Rasulullah? Minum ya Abahir. Minum. Dia minum. Minum lagi sampai kenyang. Yang kita pernah bahas kemarin, ya, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa kita makan sebelum apa tuh, Bu? Sebelum lapar. Terus Pagi salah. nah, kalau makan sebelum Berhenti sebelum kenyang. makan sebelum lapar. Sudah orang yang ngemil lapar tak? Tak. Nggak boleh. Makan kan? Nanti nunggu lapar. Nanti kalau misalnya lagi makan, diambil. Kan belum lapar. Berhenti sebelum kenyang. Ya, saya belum kenyang, Pak Ustaz. Kata dia di situ, boleh nggak sampai kenyang? Boleh. Yang nggak boleh berlebihan. Sampai tak bisa jalan. Pak Ustaz, aduh tak bisa bangun saya. Nggak boleh. Kalau makan sampai kenyang boleh nggak? Nah, dia tahu kenyangnya dia seberapa tahu. Saya tahu kenyangnya saya seberapa saya tahu. Ada air, ada udara, ada yang padat. Nasi misalnya. Itu kan tidak sampai, lihat orang kafir. Lomba makan apa? Di muslim ada tak? Tak boleh. Ada nikmatnya makannya. Jadi penyakit tak? Makan cili sampai. Apakah ada muslim yang ada kelomban seperti itu? Nggak boleh. Makanan itu untuk dinikmatin tadi. Dan bermanfaat buat tubuh. Buat kita ibadah lebih bagus. Jelas? Lanjut. Ada lagi? Disunahkan untuk mempersaksikan terhadap orang yang menolak mengambil hak. Iya. Artinya apa? Memang saya berjanji gak mau. Saya pernah berjanji nanti saya di hari tua saya mau wakafkan tanah ini. Wakafkan sudah. Iya. Persaksikan saya memang menolak ngambil hak ini. Tadi tadi kan harusnya ada haknya kan? Tapi saya memang dia nggak mau ngambil. Contoh hak kita terhadap tanah. Kan tadi cerita hakim dulu ya. Dia itu sebenarnya berhak dapat misalnya zakat, dapat sesuatu, tapi dia bersaksi nggak mau. Alhamdulillah. Saya pernah berjanji, berazam, bukan bernazar ya, berazam. Kalau nanti usia tua saya yang ini tanah ini buat kesana sila. Ternyata janjinya saya sudah penuhi bahwa tanah ini ambillah buat pondok pesantren misal, ambillah buat itu. Dipersaksikan lalu ada tulis bahwa ternyata Pak Ustadz sudah wakafkan tanah ini, ada saksinya. Gitu. Nanti anak-anak juga itu Bu menulis bahwa harta ini jangan dituntut lagi karena saya sudah wakafkan. Anak-anak tanda tangan. Oh di sini begitu. Nanti ada IJB wakaf. Bagus, bertulis. Nanti kalau saya tidak ada, saya meninggal, anak saya nanti nuntut. Loh, ini kan masih tanah bapak saya. Ya. Tapi saya udah tulis semua. Bahwa ini sudah diwakafkan. Nah, bersaksi. Ada tulisannya.
Karena biasanya nanti terjadi ketika orang itu meninggal, maka terjadi lalu perselisihan. Dan itu biasanya berkenaan dengan harta. Dan makanya salah pondok pesantren atau apa, saya sudah tulis semua. Kenapa? Jadi anak-anak saya tahu semua, istri saya tahu semua. Nanti kalau saya meninggal, ya bahwa ini begini, 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 begini. Dan semua sudah saksi dan ada ustadz di sananya tulis. Gitu. Jadi tenang. Ada soalan? Kalau tidak soalan, kita boleh ke hadis berikutnya. 1138. Ada soalan? Kalau tidak, kita hadis nomor berapa? 500? 525. 520. Ada soalan? Tentang tadi kita tidak boleh, bukan tidak boleh. Kita boleh berjanji untuk tidak meminta-minta. Menahan diri dari minta-minta. Dan ini perilaku habit yang bagus. Kecuali tadi ya Bu, kalau memang itu hak Ibu, salah ke suami, boleh tak minta? Boleh, karena meminta hak boleh. Suami Ibu dapat salary ketika pada saat di kantor, ternyata telat, minta boleh. Karena itu, kalau yang ini kan bukan cerita itu tadi. Ya kan? Dia memang sudah habit, kebiasaan minta-minta. Dan ini kita harus tinggal. Saya Bu ada khodimah pembantu rumah tangga yang saya ajarin itu. Saya bilang waktu itu, kamu sudah punya pendapatan sendiri, gajian, kamu berzakat. Karena zakat itu wajib tiap diri. Bukannya zakat itu dibayarin sama majikan. Bukan dibayarin sama ibu. Dia dapat gaji kan, ada bonus kan, dia ada kelebihan, kamu berzakat. Agar dia bisa mandiri untuk bisa memberi. Bukan menerima. Dia zakat setahun sekali. Iya, zakat Maknanya itu. kalau kita bayar ke dia, kalau dia memang bergaji dan berbonus, itu apa Ustaz? Kalau bisa kita sudah gaji dan berbonus, dia yang harus bayar zakat. Bukan kita bayarin. Oh, gaji sikit Bu, tak cukup Bu. Cuk. Tapi satu sikit lebih dibandingkan ini. Zakat bukan zakat yang mal. Zakat yang Ramadan gitu kan. Cuma 2,5 kilo atau 3,5 liter zakat. Kalau dia ternyata setahun dia kumpulkan dia sampai beratus juta, berarti sudah jatuh nisab, sudah jatuh haul setahun, berarti dia berzakat. Kan ada pembantu yang gajinya sampai ratusan juta, Ustaz, bisa saja. Di sini ada artis, pembantunya gajinya 1 bulan 10 juta. Atau 15 juta, karena memang dia itu driver di mana tuh gajinya bisa sebesar. Ternyata dia kumpulkan selama setahun, ternyata sisa di tabungannya dia itu misalnya 150 juta. Sedangkan 85 gram itu nisabnya, apa ini? Kalau 1 juta berarti kan cuma 85 juta. Dia udah 100 juta, berarti dia kena 2,5%. Artinya tiap diri wajib memberikan zakat kalau mampu. Nah, saya mengajarkan kepada beliau agar dia memberi, jangan menerima terus. Itu yang definisi Ustaz. Kalau dia Ustaz gaji 5 juta, tapi setiap bulan masuk 5 juta, dia mampu untuk bayar zakat kan? Kalau misalnya 5 juta kan setahun berapa? Buat kebutuhan 5 juta 1 bulan ya. 1 bulan. Sekarang kan dia itu 5 juta ini, buat kebutuhan dia sehari-hari berapa? Ternyata dipotong buat istri anaknya, buat sekolah, buat apa. Sisa Pak Ustadz cuma 500.000 1 bulan. Kali 12 setahun kan? Cuman berapa ini? 6 6 juta. juta. 6 juta ini sampai nih. Tidak. Berapa Pak Ustaz? 85 gram emas. Kali sekarang berapa? 1 juta misalnya. 1 juta. Kan 85 juta. Yang tadi 6 juta masukkan nisabnya. Jauh. Jauh. Berarti dia wajib kasih zakat. Tadi ambil itu dia kerja kalau ada tadi yang aku bantu tadi itu. Ini tadi kita bicaranya yang Ramadan. Air Ramadan nih. Ramadan itu kan nah, lalu dia bisa aja dia punya rezekinya besar di zakat mal. Oh, gaji dia juga bonus Pak Ustadz sampai 200 juta. Bisa aja kita tidak tahu.
berarti dia sudah kena nisab. Nah, saya maaf Bu, sudah ajarkan ke mereka seperti itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang saya seumur hidup bisa kurban. Dia nabung 10.000 satu bulan. 10.000 satu hari, maaf. 10.000 kali 365 hari. 3.065.000. Kambing harganya berapa? 3 juta. 3.500.000 lebih. Ternyata dia bisa kurban tahun ini. Masalahnya bukan nggak mau. Bukan nggak bisa dia kurban. Masalahnya nggak bisa. Bisa tabung aja 10.000. Cuma bisa tak 10.000 rajin dia istiqomah. Ternyata sudah terkumpul 3 bulan. Lihat di Tokped. Akhirnya dia ambil lagi nanti Tokopedia. Boleh macam posisinya ada 500 ribu. Tapi dia nak juga berzakat setiap bulan. Tapi namanya bukan zakat sodako. Sedekah. Dia tidak wajib ngasih zakat. Tapi dia mau sodako boleh? Boleh. Bagus. Saya misalnya, setahun ini saya tidak sampai uang tabungan saya satu haul itu cuma 50 juta. Banyak nisab kan? Kalau nisabnya tadi 85 juta. Lalu saya bersodako, boleh kan? Saya sodako 5 juta, 10 juta. Tapi saya tidak kena Kewajiban. kewajiban. Gitu, cara ngitungnya mudah. Gampang. Apalagi saya maaf ya Bu, sekarang saya ada kartu ATM ya. Dipakai oleh istri saya, buat anak, buat ini. Saya lihat saja setahun. Sisa ada. Oh, sampai nisab, sudah keluarkan zakat. Apalagi saya udah nomor rekeningnya yayasan sudah tahu. Minta sama bank langsung dipotong. Khawatir saya lupa. Atau saya nggak lupa ya udah, saya berikan. Lebih dari itu boleh. Saya punya 100 juta. Ternyata kali 25 per 1.000 berarti kan. Cuma 250.000 misalnya atau 2.500.000 Pak. Ya sudah saya semua maaf 110 juta. Ya nggak masalah. Kenapa? Yang penting apa? Nisabnya jangan sampai di bawah. Jangan sampai 2,5% ke bawah. Lanjut. Apalagi soalan. Kalau kan zakat itu membersihkan harta, macam ada orang dia tahu dia kerja di industri yang ada ambil riba macam bank riba, ada yang konvensional kan, ada yang syariah. Macam dulu belum ada yang syariah tu, jadi dia decide untuk macam bayar zakat, tapi itu nisbahnya gimana? Sukatannya gimana? Kan dia bayar semata-mata untuk nak make sure dia punya bersih kan, tapi kadar ke Yang ribanya tidak dihitung. Kalau saya maaf Bu, buku rekening saya tuh ketahuan tuh. Nanti ada transaksi riba sekian bunga ya. Kita apalah itu namanya. Kalau di apa sih namanya lupa. Nah, terus ada ya nanti terus saya pakai segini. Yang dimana saya hitung, saya lingkar di itu di rekening saya. Paling saya bilang maaf, saya bisa taksir ya Bu. Kalau saya punya uang 100 juta, riba saya itu tidak sampai misalnya maaf, misal 500.000 tidak sampai. Akhirnya Pak, saya maaf tidak hitung yang 500.000. Saya 500.000-nya saya potong buat jalan. Salah maaf ibu kalau ada uang riba, nanti saya misalnya maaf salurkannya buat jalan, buat lampu jalan atau buat yang umum. Nah, saya hitungnya yang uang saya sendiri, bukan riba. Waduh, gimana ya Pak Ustadz? Nanti saya harus hitung dong per tahun gimana? Maaf, kalau saya langsung saja, saya kira-kira sekian, lebih tak apa. yang dalam bank tu dia panggil dividen ya, Iya. riba tu. Kadang-kadang suka kita lebihnya jangan. Yang penting uang pokoknya kita. Uang pokoknya kita. Kalau saya maaf ketahuan Bu uang pokoknya. Saya lingkar saja yang ribanya. Ternyata setelah saya kurangin ya. Atau saya kira-kira setahun saya ini maaf ada 100 juta. Saudara uang ribanya itu 5 juta. Selesai saya gitu aja. Boleh saja. Kalau memangnya saya malas menghitung. Kenapa Bu? Kelebihan maksud tadi. Bukan keuntungan. Yang lain-lain itu Saya tabungan haji sendiri juga maaf. Saya tidak pakai itu. Bunga juga. nah, tadi tidak bisa. Hmm. Ya. Ya saya tak ambil. Riba. Saya ambilnya uang pokok saya saja.
Kenapa? Karena memang uang pokok. Apalagi saya nggak tahu syariahnya benar syariah atau tidak. Lebih baik saya ambil uang pokoknya saja. Saya tak ambil yang itu. Karena saya ingin bersih harta saya. Saya ingin bersih harta saya. Kenapa? Wah, nanti pakai uang riba ini juga dihitung. Sama haji itu kan berapa tahun tuh. Berkumpul berapa dapat bunganya kan? Ya saya tidak mau. Saya mau ambil yang pokoknya saja. Ya harta saya itu ya itu. Yang lebihnya maaf saya selain saya bilang saya buang. Buangnya apa? Buat jalan, buat kemarin saya baru bangun toilet misalnya. Terus saya bangun jalan. Jadi bukan masjid ya, Bu. Bangun jalan ke masjid di jalan umum. Nah, saya buat konblok. Terus saya berikan dulu. Udah makanya uang saya ya bersih. Saya nggak mau makan yang riba. Saya bilang masih saya hati-hati itu ada ribanya berapa. Jadi saya sudah sekian. Dia nggak mau ngitung. Sudah pastinya dia lebihin. Jelas? Jadi yang memang kita berikan itu adalah uang pokok kita. Uang bukan uang riba yang dihitung jadi 2,5%. Jelas? Ada yang lain? Ya, wah, jadi pertanyaan lagi. 48 sudah mau zuhur. Ada yang lain? Itu cuma sebut satu hadis nih. Tapi hadis ini mengajarkan kepada kita tadi, meminta-minta itu ya dibolehkan kalau hal tertentu tadi kan. Dan kita dilarang untuk minta-minta. Apalagi sudah menjadi kebiasaan, habit. Dan ternyata meminta-minta ini hina. Lebih baik tangan di atas maksudnya memberi daripada meminta. Dan ibu harusnya maaf. Tanamkan ke anak-anak ibu seperti itu. Saya, Bu, anak saya kalau misalnya kita Idul Fitri, Lebaran, mereka disuruh sama omnya itu sama tantenya. Antri, kasih. Anak saya nggak mau. Saya tak pernah. Anak saya maaf diam saja. Kok nggak antri? Enggak. Saya bilang justru anak saya yang mau nanti ngasih. Omnya saja yang antri situ. Anak saya. Sampai sekarang anak saya. Kalau macam om bagi atau kakeknya bagi, kan kita harus terima kan Pak Ustaz? Jadi jalan sedekah dia. Ingat saya bilang tadi ngantri. Kalau dikasih, boleh. Jangan minta. Ini kan ibunya yang suka nyuruh. Nanti kalau om atau opanya saya tahu. Nanti, dong, mana dong ter? Minta. Saya tak pernah ngajaran. Kalau dikasih, diambil semua. Karena saya belum kerja saja. Dia mesti kuliah, kok dia punya tabungan. Itu maaf, yang sini dikasih 10.000, 20.000. Sampai sekarang sih. Lihat, jadi habit kebiasaan setiap Idul Fitri. Saya melihat anak saya, Alhamdulillah. Sampai sekarang. Udah nikah saja masih mereka. Alhamdulillah punya rezeki kasih. Tapi dari kecil anak saya, tapi kalau dikasih, silakan. Anak saya maaf, dari saya suka dapat kalau waktu masih kecil, aku masih SD, SMP, itu anak saya dapat. Saya kasih sekian, sekian. Tabungan dia punya sampai 11 juta. Dulu umroh itu masih biayanya 20 juta. Anak saya bilang, Abi, aku mau berangkat umroh. Aku punya tabungan sekian. Abi nanti tambahin ya. Ya anak saya butuh tabungannya sampai sekian puluh juta. Berangkat kami umroh sekeluarga. Tapi saya bilang pakai uang sendiri. Ibu raya, duit birthday. Itu kau minta-minta juga kan? Iya, kasih tahu sama dia. Kan tak boleh kan? Dia dah. Biasa lah. Sih, itu jadi habit. Berarti habit. Kalau dikasih berarti Lain. lain. Kalau dikasih, nanti jadi habit anak ibu nanti minta-minta. Saya melarangnya minta-minta ya. Kalau dikasih boleh tampil, boleh. Yang minta-mintanya, saya maaf. Ini alhamdulillah, lihat kita masih dari kecil. Sekarang, ini nggak mau dia. Kalau dikasih, Om terima kasih, gini. Oh dikasih, ada. Senang. Karena misalnya nggak apa-apa dikasih. Nanti dia kasih lagi. Kenapa? Karena memang habitnya begitu. Dan ternyata habitnya terus dari kecil. Nanti dari sudah besar, kok minta terus, minta terus. Saya larang anak saya, jangan minta-minta. Bukan saya bilang kalau tak butuh. Gitu. Sampai kalau nanti kita sudah tua semua. Saya sering memberikan mereka. Jangan nanti bilang, dulu kan Boleh bagi. boleh bagikan dari orang tuaku. Sekarang nggak boleh. Tidak boleh ada balas jasa. Sudah. Kamu. Kalau kita sudah didik anak kita seperti itu, kita tenang. Bahwa kenapa anak kita bisa mandiri. Jelas, kembali lagi.
Sama sebenarnya juga beda kalau dengan orang tua kan style jangan ajar anak itu yang bila mereka dewasa mereka harus balas jasa kita. Tak boleh. Kita cuma boleh terapkan penghormatan Kita itu udah sendiri. Dia mau memberikan sebagai tadi kenapa datang orang kita jangan minta. Secukup kita bu. Saya bilang masih secukup. Nanti dia mau memberikan silakan. Dia kan ingin sila ya. Memang mau memberi kan. Sebagai anak itu sila. Tapi ternyata dia tidak memberi. Rezeki ada. Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum rezekinya sempurna diberikan. Pasti ada. Tentang kita memberi kepada orang tua sebagai bakti kita kepada orang tua kan. Itu saja. Orang tua saya juga mungkin maaf, nggak minta-minta. Minta dong nilai kurang. Kita datang berikan. Jangan kita nanti kalau sudah besar, kalian kasih dia mampu. Kalau dia tidak mampu, mikir anak istrinya, mikir. Jangan membebankan kepada orang atau membuat orang susah, walaupun anak sendiri. Ustaz, maaf ya Ustaz, kadang-kadang kita lihat kan kehidupan kita ni dah senang. Tapi kita nampak macam orang tua kita susah. Tapi kita pun macam nak bantu, tak bantu. Macam mana ya? Berdosa tak kalau kita tak bantu? Kita berusaha semaksimal mungkin. Misalnya maaf saya jauh dari ibu saya, bapak saya sudah meninggal. Saya bisa telepon kakak saya. Mak kenapa? Ini apa? Orang tua itu sebenarnya bukan butuh uang, butuh perhatian. Terkadang kita datang, kita bilang, ya tak bawa apa-apa. Kamu dan saya sudah sembuh. Karena orang tua kita butuh informasi kita sehat atau tidak. Cucunya sehat atau tidak. Terkadang begitu, sama kayak ini. Suami sebenarnya cuma butuh perhatian dari ibu. Cuma bilang, makasih ya, selama ini kamu udah bisa menjaga saya. Cuma begitu. Bagi suami itu. mencari kebahagiaan. Istrinya cuma terkadang egonya istri malas mengucap. Dia yang ingin diucapkan. Kamu sebagai istri ya. Inginnya itu terus. Coba ibu pulang. Seberikan minum. Mas, Masya Allah ya hari ini. Servis gitu. Coba bilang terima kasih itu. Ya, coba bilang sama anak saya, thank you, thank you, thank you. Coba bilang gitu aja susah. Kenapa saya? Maaf. Bilang terima kasih. Doakan jazakallah khair. Ke suami gitu, saya maaf diberikan teh, misalnya tanya. Cuma ngasih teh aja. Biasa harus jazakallah khair. Insyaallah. Semoga Allah berkahi. Sini saja. Cuma seberapa sih? Dan seberapa susahnya mendoakan? Saya maaf, tiap hari sih saya ngeteh. Jazakallah khair, insyaallah. Barakallah fiik. Gimana bisa? Demensia. Dimensia. Pokoknya dimensianya tiap hari. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kita nggak biasakan apa? Tadi mengucapkan tadi terima kasih ini. Maaf ibu tadi sih mbak tadi sih. Berapa kali ngasih ini balik? Ini selain. Saya berapa kali ngucapin terima kasih? Pasti mbak, pasti ke restoran gitu. Hah, tuh, makasih mbak. Tanya sih saya kalau di restoran saya tuh kayak, kenapa? Karena saya dulu kerja itu. Bu. Sekali kalau di kasih mbak, mbak ini, insya Allah. Paling kalian kasih maaf, tip gitu ya kalau nggak boleh. Atau maaf, misalnya sama ada manajernya biasanya. Saya ada manajernya di satu restoran. Pak, tadi si mbak itu bagus kerjanya. Gimana kira-kira mbak tuh? Pernah nggak mengucapkan? Ada manajernya lewat. Apa maaf? Tadi yang si mbak tadi bagus menyediakan. Makasih. Coba. Mungkin itu jarang. Pak Ustaz ni, maaf ya Pak Ustaz ni saya nak share lah satu tips. Sebab saya ada business kan. One of the way kalau kita nak buat macam tu adalah dari Google Review tau. Kalau kita tulis Google Review, just a short cakap this is 5 star, cakap macam all this, it means so much to the business. Makanya dalam bisnis itu yang kita harapkan bukan komen, tapi rekomen. Kalau orang udah rekomen, gimana kita? Punya 200. Kalau cuma komen aja biasa. Tapi saya bukan hanya komen, terima kasih ya mbak, tapi saya rekomen. Tadi manajernya, saya panggil,
Pak, tadi si Mbak tadi bagus ya. Ininya gini. Si Mbak tadi kasih apa? Mungkin bonus atau apa. Tapi kadang-kadang kita malas. Saya maaf ya, Bu. Pernah satu kali di toilet di rest area. No tipping kan? Nggak ada dia. Saya nyap. Saya bilang, Mbak sini. Saya bilang, sudah makan belum? Sudah Pak, alhamdulillah. Ya sudah masih saya mau. Apa enggak ya? Ambil saja. Nanti nggak ada sama yang lain panggil. Kenapa? Saya maaf. Seneng Bu kalau ke toilet bersih. Kenapa? Kalau ke toilet, tapi kita nggak berpikir dia bersihin itu dari pagi. Gitu kan? Agar dipuji, biar nanti maaf sama manajernya, oh bagus tuh bersih. Tapi saya bukan muji lagi. Bukan komen, tapi rekomend. Penghargaan. Nah, ibu coba deh. Suami pulang. Pas mau tidur. Masya Allah hari ini. Mas, kasih ya selama ini udah bisa menjaga. Ilmu itu memang hero. Kan hero. Kalau hero ya berarti perempuan. Hero, dia kan hero. Hero memang dia. Bukan hero. Berapa uang? Langsung gue yang tadi tuh. Kelelahan ya. Nggak ada cuma begitu doang. Tiap hari. Bukan tiap menit, tiap detik. Enggak. Tiap pulang kerja, mau berangkat, Mas. Harta, kalau di zaman Rasul atau sahabat ya. Harta yang kita punya nih, yang sedikit ini saja sudah cukup. Jangan mencari yang banyak tapi yang haram. Kerjalah semampu. Suami kerja, Bu, maaf. Coba kalau misalnya mau. Pokoknya cari ini. Tidak mungkin maaf. Bagi suami, untuk kepentingan anak istri. Dia berani di penjara. Dia berani mati. Demi anak istri. Akhirnya jadi korupsi kan. Itu mungkin senang suami yang menderita. Makanya banyak suami-suami yang masuk penjara aja. Tapi istrinya mungkin tidak. Kenapa? Tak tahu. Dia untuk kepentingan istri. Kalau istri saya, oh, udah dapat segini, ya udah. Dia cocok. Dia kenapa? Buat makan bisa, buat ini. Saya pulang tidak ada makanan, masih ada telur, masih ada itu. Gitu. Coba kalau begitu. Baru disebutnya sakinah. Wadah. Kayak terus ada yang dibagi kayak gitu. Hari ini dia Ustaz. Besoknya udah tukar. Malah. Oke, dunia ini sampah. Oh. Jangan taruh sampah di sini. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau sampahnya di sini jadi penyakit, tak? Sampah itu kan penyakit, kan? Banyak virus, banyak ini. Jangan taruh di sini. Saya sedang difitnah oleh orang. Sampah. Saya tidak masuk kerja. Karena itu sampah. Nanti jadi penyakit, tak? Sudah. Dia bilang, oh ya. Walaupun saya tak bilang kalau ada orang begitu, oh itu sampah dia. Bukan. Kalau itu sampah. Makanya saya bilang, ya udah kita aja. Sekarang, Bu, sebenarnya penyakit itu dari diri kita sendiri. Dia tuh begini, konsentrasi kita gitu kan. Ya begini, jadi sakit ya buat kita. Konsentrasi nyari aib dia. Ya kan? Nah, pertanyaannya jadi penyakit kan. Yang bisa menyembuhkan siapa? Orang lain atau kita sendiri? Tenang. Hanya akhirnya jadilah. Makanya banyak penyakit itu bukan dari makan, dari psikis juga kan. Sampahnya banyak. Saya naik. Tadi dia mau. Saya bilang, saya kenapa? Mungkin dia mau cari toilet. Benar, Bu, pas di rest area, ternyata lagi kasihan. Coba kalau saya mau, mungkin dia buang di jalan kali. Ini sudah. Saya, maaf ya, Bu, kalau mungkin, karena udah bukan masanya. Makanya nanti kita ada dua pilihan. Bijak dan emosi. Ketika di usia seperti ini, mana yang lebih dominan? Bijak. Bijak. Bijak agak. Kalau negatifnya. Kalau orang sekarang kebanyakan lebih kepada emosi. Kalau sudah bijak,
Ada kita. Seharusnya bijak. Coba kalau udah emosi dulu. Udah bijak dalam mengelola beli pakaian, beli apa sih nanti. Lepas tu disalahkan kita orang pula Pak Ustaz. Gitu. Kita orang 3 orang sudah bilang, 4 orang semalam. 4 orang Pak. Saya dengan dia. Dia sudah cakap dengan dia, jangan. Lepas tu dia bilang, aku memang nak ini. Lepas tu sampai kat dia bilang, perluan atau tidak. Nah, Kita orang ni kesian. Beli je lah. Ustaz, suami banyak duit. Dia. Jangan meminta-minta. Boleh. pentingnya kita juga harus berpikir tadi kan, jangan sampai tabzir. Bazir. Oh, cukup buat ini, cukup buat. Oh, Ustaz, saya itu kalau pengajian pakaian ini bahan ini murah, jadi murah Pak Ustaz, saya boleh tak? Maaf tadi, kalau mampu. Yang penting harta yang kita punya itu ada zakat, ada sedekah. Apa? Saya tak bekerja. Saya bernafkah, suami saya bernafkah, dan bagi duit nafkah. Saya tak ada nafkah saya. Artinya kalau suami ke kita itu udah sedekah. Sedekah. Kita ketika mengelola dengan baik, si istri itu mengelola hasil dari suami, pemberian suami. Itu dengan cara yang baik, itu jihadnya dia. Oh. Nanti makanya karena ibu nanti di akhirat yang ditanya harta dan anak. Ibu hanya suami nggak? Suami yang berat menanyakan tentang masalah ibu dan yang lain. Ya. Kalau istri nggak ditanya pertanggung jawaban suami. Jadi kita bantu suami kita. Itu aja. Oh, saya tak payah zakat, tapi duit nafkah itu masih bagi anak saya. Iya, itu sudah sedekah juga. Tapi ibu jangan sebut kan anak ini sedekah ya. Suami kasih sedekah juga. Sedekah kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu dia ke istri sedekah, ke anak-anak dengan maaf dikelola dengan baik sedekah, karena menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu macam definisi adil je Ustaz. Ya memang begitu kan, sedekah menempatkan. Ibu punya uang, saya sedekah ke fakir miskin, berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beda dengan mau, saya pergi minuman keras, saat ke diskotik, tidak menempatkan uang ibu kepada tempatnya. Karena pemberian Allah itu, rezeki Allah itu buat apa? Buat ibadah kembali. Ya kan? Ibu bisa beli pakaian buat ibadah. Ibu bisa beli rumah, beli yang lain buat ibadah. Saya buat beli ini Pak Ustadz, angin AC dan sebagainya ini kenapa? Ya buat yang saya betul. Yang penting tadi, setelah kita punya kelebihan, kita berzakat, ada hak harta. Hak harta apa? Zakat, sedekah, selesai itu aja. Ibu punya kekayaan sampai secilandak ini semua. Boleh, boleh. Ngapa? Ini yang punya rumah ini nih, semua ini komplek, 1 orang di sana. Oh, silakan. Yang penting dia ada buat zakat. Suami, alhamdulillah Pak Ustadz, saya punya suami bisnisnya, kenapa berhasil dapat sekian triliun misalnya. Selesai, silakan. Yang penting ada 20% zakat, selesai. Tapi Ustaz, kan kita disuruh mengumpulkan harta tanpa adanya kebutuhan akan mendatangkan mudarat dan tidak memberi manfaat. Jadi sebut batas celana. Kalau dia berapa? Itu memberi 8 bin Auf, punyanya apa? Banyak, tapi dia zakat. Saya mengumpulkan tidak apa? Saya punya mobil sport Porsche sampai 18. bazing. Ternyata di Cilandak macet di Fatmawati. Hanya apa? Iya. Terus apa? Tiap hari dipakai tidak 18. Banyak sih. Banyak. Tempatnya banyak. Ya, kalau saya, Bu, dan tidak diminta pertanggungjawaban misalnya istri saya. Dia beli baru misalnya. Dia yang cukup di lemari, yang lama atau dia yang baru juga silakan mau disodakokan. Artinya, kalau kita banyak ini penuh semua, kita juga makainya kapan? Kadang-kadang di pengajian itu pakainya ini, pengajian ini. Artinya kenapa? Secukupnya. Ternyata saya buat pengajian ini Pak Ustadz silakan. Saya buat ke kondangan walimat ini silakan. Saya buat ini silakan buat silakan, artinya cukup.
Ini tidak disodakokan, kita ternyata mampunya banyak. Sampai di lemari, tak cukup. Sudah lagi juga ibu juga maaf, kadang-kadang nggak kepake-pakai nih bajunya sudah lama tapi nggak kepake. Contoh baju nikah, Kenangan Ustaz, kenangan. ya Ya. coba maaf, berikan mungkin maaf kepada tetangga saudara kita yang mau nikah dan sebagainya maaf. Kemarin istri saya sudah maaf baju nikah anak saya, buat apa? Nggak dipakai-pakai cuma dilihat saja memenuhi. Akhirnya maaf, dia sodakokan ke tempat rental itu bu. Ya karena teman, kenapa? Nanti kalau ada orang yang nggak mampu, kamu mau begini ini, kenapa? Pinjamkan ini, boleh nggak? Kamu nanti maaf ambil sebagian boleh. Itu buat apa dia? Manfaat dapat pahala tak? Nanti ingat akan diminta pertanggungjawaban satu benda yang benda itu ternyata nggak ada manfaat, termasuk yang kenangan. Sudah. Apa? Coba jas suami, jas apa tuh namanya? Pakaian. Saya dulu segini badan saya, sekarang segini. Tak cukup bu. Jasa kenangan. Coba saya kasih ke imam masjid. Dipakai terus tidak? Allah Akbar. Pahala tak saya? Ya. Kalau saya kenangan yang bukan yang itu sih saya. Kenapa nggak ada manfaatnya? Adik saya meninggal. Pakaiannya semua 1 minggu, 2 minggu. Hilang semua. Berikan semua. Dapat pahala. Simpan untuk anaknya. Ya kok silakan. Kalau saya maaf. Ada murid saya nikah. Pakai minyak saya ntar balikin lagi karena buat anak saya. Silakan. Ternyata anak ibu lebih besar. Tak cukup bisa. Apa bu? Silakan. Cuma hari yang bermanfaat. Kalau saya maaf ke anak saya, ini pakaian istri saya dulu cukup kepada anak saya bilang, pakai yang baru saja ini maaf juga modelnya sudah lama. Kalaupun anak saya mau silakan. Tapi maaf pakaian saya pengantin udah tahu kemana sih. Dipinjam murid saya ke sini, di ini kan sini. Bahkan saya pernah lihat kok. Ini pakaian nikah saya dulu dipakai sama ini di foto. Tapi tak tahu sekarang ada di mana. Intinya bermanfaat. Sampai maaf, saya nanti meninggal. Saya bilang untuk barang-barang saya yang memang tidak ada, jangan dibuat kenangan. Nanti malah ingat-ingat. Pakaian saya begitu. Sekarang saya punya santri ya, Bu. Pakaian ada kaos saya yang sudah ini. Saya nggak apa-apa. Saya dulu ada punya eh, kaos kesayangan saya. Dulu saya punya teman di Manchester. Dikasih baju bola yang mahal. Saya kenapa? Kan ada ayat. Surat ketiga 92. Lan tanalul birra. Tidaklah disebut menjadi satu kebaikan. Sehingga dia bersodakokan koin. Surat Ada yang Tiga ayat berapa Ustaz? Hah? Berapa? 92. Berarti itu. Saya, makanya kalau mau sodako pakaian, saya tak lihat. Biasanya istri saya, masih pakai tak ini? Masih. Ini tidak pakai ya, kasih ini ya. Silakan. Coba baca. Kamu tidak akan memperolehi kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Tuh. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Yang kamu cintai. Saya senang banget pakai, tapi nggak dipakai ya. Sih ada di sana. Ini kan sebesar ke anak, ke sini ada manfaatnya jadi pakai. Sayang kan nanti kalau maaf ya Bu, saya sudah berlepas dari itu. Saya apa? Sepatu yang sifatnya saya gini mau buat ya sudah. Kecuali memang ini sepatu masih saya pakai dan ini ya lain. Kan masih bukan saya sayang, saya pakai. Baju saya. Apalagi saya dulu ngajar punya custom seragam ini. Ingat saya udah ngajar lagi, sudah kasihan banget. Ya, Pak. Belajar sekarang kita belajar. Caranya bagaimana bahwa yang namanya cinta dunia tidak pernah habis. Ya kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca doa. Mudah-mudahan ini ada doa dari Zainal Rasid bin Zakaria. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan terus dan tidak meninggalkan satu penyakit apapun. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baiti wa azwaji wa dzurriyyati
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma apa Bu? Kalau berdoa untuk orang yang sakit, ya, ya, syafa, karena dia laki jadi syafahullah. La ba'sa tahurun insya Allah. Rabbik firli wali walidayya wa rahmah kama rabbani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya bawa ini di pondok aja, Mas. Iya, disampaikan. Biasanya sih suka kalau saya telepon, ini kan hari Kamis. Biasanya hari Kamis itu suka Seorang desa sudah rusak. Orang kita tidak bisa. Orang desa sudah kecil. Itu sangat tinggi. Itu sampah. Sampah. sekarang ini saya ke Bogor soalnya, ke pondok pesantren. Sekarang? Iya. Oh, tak singgah rumah ibu. Oh, tak, Pak. Oh, Kemarin sudah saya. Kalau biasanya kalau saya mau ke Bogor, Rabu saya malam atau besok kemarin. Nanti pas ke sini saya langsung ke pondok. Biasanya kan lihat mereka buka puasa maghrib. Sekarang bisa setengahnya sampai 50 orang. Biasanya suka saya bawa makanan, anak santri jadi bang. Saya mau ke toilet tuh. Oh, macet. Jadi di Pondok Indah Lebak Bulus. oh, Dan